Ya, pemirsa, lalu apa sebenarnya penyebab penyakit hepatitis akut itu dan apa langkah pemerintah pada saat ini mengantisipasi penyebaran virus hepatitis yang disebut misterius ini? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Bu Nadia, selamat malam. Selamat malam, Mas Egan. Ya, salam sehat Bu Nadia. Bu Nadia, ini sudah ada 3 kasus kematian di DKI Jakarta yang terkena hepatitis misterius ini. Kita update dulu Bu Nadia, apakah ada penambahan kasus? Ya, sampai saat ini belum ada ya laporan tambahan terkait kasus hepatitis yang akut yang belum diketahui penyebabnya ini. Ini pun juga kita masih melakukan tentunya koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI untuk melakukan investigasi lebih lanjut mengenai faktor resiko maupun penyebab daripada hepatitis ini. Baik, Bu Nadia, ini disebut misterius ya. Apakah sudah diketahui Bu, ini apa penyebabnya, gejalanya apa, lalu kemudian cara mencegahnya bagaimana? Ya, mengapa kemudian WHO mengatakan bahwa ini adalah kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya adalah karena memang kasus hepatitis ini bukan berasal dari virus yang selama ini kita ketahui, yaitu virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Selama ini kasus-kasus hepatitis disebabkan oleh ketiga jenis varian ini, tapi kemudian kasus ini ternyata bukan disebabkan oleh jenis varian ini, sehingga memang WHO menyatakan bahwa karena jumlah negara yang melaporkan sudah ada 12 negara dengan kasus total 170 kasus, maka ini disebutkan sebagai kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Baik, dengan... Oke, Bu Nadia, karena kita belum tahu ya penyebabnya apa, lalu bagaimana cara supaya untuk masyarakat bisa mengantisipasinya, Bu? Cara mencegahnya dan gejalanya seperti apa, Bu? Iya, karena ini gejalanya hampir sama dengan hepatitis, yaitu demam kuning, disertai dengan mual, muntah, diare, dan tentunya ada demam ya. Serta kalau kita melihat untuk kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini, terutama bisa menimbulkan kejang-kejang dan penurunan kesadaran dengan cepat. Dari 3 kasus yang kita miliki, yaitu anak pada usia 2 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun, ini tentunya rentang waktunya kurang lebih 2 minggu ya kejadian kematiannya. Dan ini waktu perburukannya ini lebih cepat ya. Oleh karena itu mengapa kemudian menjadi salah satu kewaspadaan itu. Oleh karena itu kita tahu bahwa sebagian besar penyakit hepatitis ini ditularkan melalui saluran pencernaan. Tentunya Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat di masa mudik ini untuk tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan tetap mencuci tangan, jangan makan makanan sembarangan atau jajan sembarangan. Pastikan makanan terutama yang akan dikonsumsi oleh anak-anak kita adalah makanan yang bersih dan sehat untuk mencegah terjadinya kemungkinan penularan ini. Untuk sementara karena memang yang baru kita ketahui penularan hepatitis ini melalui saluran cerna, oleh karena itu menjaga kebersihan daripada makanan, mencuci tangan menjadi kunci utama kita untuk mencegah penularan ini. Baik, Bu Nadia, apakah benar hepatitis ini hanya berbahaya untuk anak-anak? Kalau dari data yang saat ini disampaikan oleh 12 negara, jumlah tentunya rentang usia yang tertular itu adalah pada usia 1 bulan sampai dengan 16 tahun. Sebagian besar itu terjadi pada anak-anak pada usia kurang dari 6 tahun. Memang kemarin walaupun kita belum bisa mengatakan ini kemungkinan besar hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, dikarenakan masih ada beberapa jenis pemeriksaan ya yang harus kita lakukan. Tetapi di Indonesia kita temukan tadi pada rentang usia 2 tahun, 11 tahun, dan 8 tahun. Artinya memang kalau kita melihat pola penularannya lebih pada usia anak-anak di bawah 16 tahun. Baik, hasil investigasi terhadap 3 kasus yang meninggal dunia itu bagaimana, Bu Nadia?
Iya, saat ini masih dilakukan ya bersama Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta karena ketiga kasus ini merupakan rujukan dari rumah sakit di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Tentunya ini sedang kita gali lebih lanjut ya, sambil juga kita menunggu perkembangan dari WHO sendiri mengenai pola transmisi dari hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya ini atau penyebabnya ini. Tapi untuk Baik. kewaspadaan awal dan masyarakat kami himbau untuk tidak panik, tapi pastikan karena kita sedang juga mudik ya, Mas Egan ya. Jadi harus perhatikan bahwa kebersihan itu dapat kita lakukan bersamaan dengan menjalankan protokol kesehatan. Baik, menjaga pola hidup sehat dan menjaga kebersihan. Terima kasih Ibu Nadia Tarmizi telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam Bu Nadia.